Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrantika Daladu Pramesuri dengan NIM 1900009047 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan. Saya di sini akan menerangkan tentang Global Citizenship Education sebagai pendidikan alternatif. Yang perlu kalian ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan global di mana secara substansial bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik yang memahami dunia kontemporer, berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan nasional dan global, serta mampu menjadi agen yang berkontribusi untuk menciptakan dunia yang damai, aman, adil, toleran, inklusif, dan berkelanjutan. Hakikat dari pendidikan kewarganegaraan global yang dimana dimuat dalam publikasi kurikulum internasional UNESCO yang dimana memberdayakan peserta didik untuk ikut andil dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian, keamanan, keadilan, toleran, inklusif, dan berkelanjutan baik pada tingkat lokal maupun global, yang dimana pendidikan kewarganegaraan global dipublikasikan oleh UNESCO sebagai upaya untuk mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan global sebagai pendidikan alternatif di mana berusaha untuk memberikan berbagai kapasitas keterampilan abad ke-21, kompetensi dan keterampilan yang mendorong pembelajaran yang mendalam, bukan paparan dan pemahaman yang dangkal, tetapi di mana melibatkan pikiran untuk mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan lintas disiplin. Kompetensi, kapasitas, dan keterampilan Global Citizenship Education di mana telah diidentifikasi sebagai kompetensi abad ke-21 yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu interpersonal, adalah komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab, dan resolusi konflik. Yang kedua yaitu intrapersonal, ialah fleksibilitas, inisiatif, apresiasi terhadap keragaman, dan kemampuan untuk merefleksikan pembelajarannya sendiri. Yang ketiga yaitu kognitif, ialah berpikir kritis, literasi informasi, penalaran dan argumentasi, serta inovasi. Yang dimana penekanan dalam Global Citizenship Education sebagai pendidikan alternatif menekan bahwa pembelajaran yang efektif tidak dapat direduksi menjadi mendidik tentang konten atau pengetahuan kognitif saja, tetapi juga secara aktif mengembangkan kompetensi atau kapasitas sosio-emosional yang bersama-sama dengan pemahaman kritis tentang isu dan masalah yang kemudian diintegrasikan ke dalam tindakan pribadi dan sosial. Kompetensi, kapasitas, dan keterampilan Global Citizenship Education di mana telah diidentifikasi sebagai kompetensi abad ke-21 yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 domain. Yang pertama yaitu interpersonal, adanya komunikasi, kolaborasi, tanggung jawab, serta resolusi konflik. Yang kedua yaitu intrapersonal, adanya fleksibilitas, inisiatif, apresiasi terhadap keragaman, dan kemampuan untuk merefleksikan pembelajarannya sendiri. Yang ketiga yaitu kognitif, adanya berpikir kritis, literasi informasi, penalaran dan argumentasi, serta inovasi. Yang dimana Global Citizenship Education sebagai pendidikan alternatif menekan bahwa pembelajaran yang efektif tidak dapat direduksi menjadi mendidik tentang konten atau pengetahuan kognitif saja, tetapi juga secara aktif mengembangkan kompetensi dan kapasitas sosio-emosional yang bersama-sama dengan pemahaman krisis tentang isu dan masalah yang kemudian diintegrasikan ke dalam tindakan pribadi dan sosial. Pengembangan kerangka konseptual kompetensi kewarganegaraan global yang relevan untuk penguatan pembelajaran PPKN di abad ke-21 meliputi beberapa prinsip, yaitu adanya prinsip holism, critical thinking, value formation, dan dialog. Yang dimana prinsip holism diartikan bahwa pedagogik PPKN harus berpusat pada siswa dan mampu menumbuhkan kesadaran terkait tantangan-tantangan yang dihadapi baik lokal, nasional, regional, maupun global sehingga dapat memunculkan kepedulian serta tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan bersama. Yang selanjutnya yaitu prinsip critical thinking yang dimana bahwa PPKN harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan solutif berorientasi pada pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu prinsip value formation yang artinya bahwa PPKN harus mendorong pengakuan terhadap nilai-nilai yang menjadi akar budaya serta kebijakan nasional dan internasional. Yang selanjutnya yaitu prinsip dialog yang dimana bahwa pedagogik PPKN harus mendorong sikap terbuka siswa terhadap berbagai ide dan gagasan baru untuk menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain, sikap demokrasi, dan sikap partisipasif. Hal-hal tersebut dapat digunakan untuk membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan abad ke-21, baik pada tingkat nasional maupun
internasional. Dalam hal ini, pentingnya pendidikan kewarganegaraan global karena menempatkan keprihatinan pada keadilan sosial, toleransi, keberagaman, dan martabat manusia, yang dimana pendidikan kewarganegaraan global dapat mendorong seluruh manusia untuk hidup bersama secara kolaboratif dalam menghadapi tantangan-tantangan dari pengaruh globalisasi. Sehingga pendidikan kewarganegaraan global dapat secara relevan dijadikan sebagai kajian baru kurikulum untuk mengembangkan struktur pengetahuan PPKN di abad ke-21. PPKN sebagai bidang keilmuan yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari warga negara dalam berbangsa dan bernegara tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global yang mempengaruhi kehidupan manusia. Sehingga pendidikan kewarganegaraan global dapat dikatakan sebagai pendidikan alternatif yang sangat penting untuk diajarkan pada masa sekarang maupun di masa depan, karena dimana sangat membantu di dalam membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.